Anak-anak hari ini tumbuh bersama layar. Satu sentuhan bisa membuka dunia digital. Namun, di sisi lain dari sentuhan itu dapat membuka pada ancaman yang tak terlihat. Saat ini ancaman itu bukan lagi sekadar kemungkinan. Beberapa minggu lalu, publik kembali dikejutkan oleh kabar dari seorang anak yang kehilangan nyawa setelah mengikuti gaya hidup bebas yang ia lihat dan tiru dari lingkungan digital. Konten datang tanpa filter, sementara tren tersebut menyebar lebih cepat daripada pemahaman. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, ketika ruang digital tak lagi memiliki batas yang aman, siapakah yang bertanggung jawab menjaga mereka? Ketika layar di tangan anak, lantas kontrol di tangan siapa? Semenjak pandemi COVID-19 merebak di seluruh penjuru dunia, aktivitas kita dipaksa beralih ke ranah daring. Keadaan ini menuntut masyarakat untuk memiliki gawai pribadi demi memenuhi kebutuhan harian. Mari kita lihat datanya. Pada Januari 2021 saja, jumlah pengguna internet di Indonesia sudah melonjak sebanyak 27 juta pengguna baru, hingga menyentuh angka 202,6 juta jiwa. Angka ini tidak berhenti tumbuh. Laporan APJII pada semester pertama tahun 2025 mencatat, pengguna internet nasional telah menembus 229,43 juta jiwa dengan penetrasi mencapai 80,66%. Menariknya, pasar digital Indonesia saat ini justru didominasi oleh generasi muda. Rinciannya, generasi Z memiliki sebesar 25,54%, disusul milenial sebesar 25,17% dan Gen Alpha di angka 23,19%. Namun, di balik masifnya angka-angka digitalisasi ini tersimpan dampak nyata para perilaku anak-anak kita. Riset psikologi dan kesehatan menunjukkan adanya korelasi kuat antara durasi layar screen time yang berlebihan dengan masalah emosional anak. Banyak anak yang kini mengalami gejala kecanduan hingga tantrum saat gawai mereka diambil. Tak hanya itu, paparan tanpa filter di media sosial dan game online juga membuat anak-anak dengan mudah meniru perilaku buruk. Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa menciptakan ruang aman digital bagi anak sudah bukan lagi pilihan, melainkan sebuah urgensi. Guna memotret realitas tersebut, kami meliput langsung dan mewawancarai sejumlah narasumber di SMP Pasundan 12 Bandung. Dalam kegiatannya yang ditunjukkan untuk mengenalkan program sekolah untuk calon orang tua murid. Acara ini memeriahkan suasana lingkungan sekolah dengan bazar UMKM serta riuhnya kompetisi game online anak tingkat SD sekota Bandung. Namun, di sisi lain, sebuah upaya nyata juga sedang dibangun lewat sosialisasi parenting tentang cara bijak mendampingi remaja di era digital. Di sini kami berkesempatan mewawancarai beberapa anak SD yang menjadi peserta kompetisi game online. Medsos nggak? Ada. Medsosnya apa? TikTok sama IG. Instagram, TikTok, WhatsApp ya. Games yang paling disukain apa? FFML. Kalau dari orang tua sendiri tuh kayak ada batasan pemakaian HP nggak gitu? Enggak. Nanti dibebasin aja gitu. Iya. Kadang-kadang 8 jam lebih. Sejam aku bang, sejam sehari. Dulu ceritain kenapa kamu suka sama influencer itu? Karena yang pertama dia jago, terus kayak udah bisa ikut ke event dunia gitu loh. Boleh tahu namanya? Rasya. Terus ada tahu nggak peraturan kalau pemerintah itu tidak membolehkan anak di usia 16 tahun untuk bermain HP? Tahu. Responnya kayak gimana? Setuju sih, tapi kan HP juga kan bisa dibuat buat belajar. Selain itu, kami diajak oleh Bu Harni Sulastri selaku Kepala Sekolah SMP Pasundan 12 Bandung untuk menyaksikan acara parenting bersama orang tua lainnya. Mak, aku mau beli lipstick misalnya. Ibu tanya lagi, lipstiknya buat keinginan atau kebutuhan? Karena untuk peraturan sekolah sudah jelas dilarang menggunakan make up. Setelah mengikuti jalannya acara yang kami nilai sangat penuh dengan wawasan baru, hingga saatnya kesempatan kami untuk mewawancarai narasumber perwakilan orang tua sekolah. Kami perlu mengetahui bagaimana cara mereka dalam membatasi atau membuat regulasi pemakaian gawai
pada anak dan bagaimana respon mereka terhadap kebijakan pemerintah. Saya biasanya kalau menghadapi anak perempuan, ketika saya anak perempuan, saya secara lemah lembut aja dikasih tahu. Jangan sampai kita mengeluarkan emosi kita, masalah kita kepada anak. Jadi harus kita lihat dulu kondisi anaknya. Kalau capek, kita jangan terlalu memaksakan gitu. Kita lihat kondisinya dulu, baru kita ajak ngobrol pelan-pelan. Gimana di sekolah? Tolong handphonenya simpen dulu ya. Mama mau bicara dulu sama adik gitu. Saya sangat mendukung sekali adanya pembatasan handphone untuk anak usia di bawah 16 tahun karena saya sebagai orang tua sangat kesulitan untuk membatasi penggunaan handphone tersebut. Tetapi saya ingin pemerintah memberikan solusinya yang jalan yang terbaik. Bagaimana cara membatasinya itu ketika di rumah gitu, bukan hanya sekedar peraturan, tapi sosialisasinya seperti apa, terutama untuk orang tua juga, banyak diajarkan parenting juga. Jadi saya sangat mendukung sekali program pemerintah. Ya. Memberikan akses gawai kepada anak kini sudah menjadi pemandangan biasa, baik untuk mempermudah pengasuhan maupun pemenuhan kebutuhan belajar. Untuk melihat dampak yang lebih dalam, kami menggali perspektif dari seorang guru mengenai dinamika perilaku siswa di sekolah akibat pengaruh gawai. Tinggal aku sekarang anak-anak, masalahnya kalau misalnya hanya karena media atau game sih, mungkin itu hanya sepersekian ya. Walaupun memang betul berdampak karena anak sudah terlalu fokus, kurang respect ke sekitar, ke orang yang lebih tua juga, terutama kami ke gurunya juga dan ke teman-temannya. Ada pembatasan di kami itu kebetulan sebelum jam belajar memang kami penggunaan handphone kami dikumpulkan. Jadi kami memang di pembelajaran tidak ada menggunakan itu terkecuali memang ada guru yang membutuhkan di pembelajarannya. Madrasah utama itu kan rumah dan orang tua guru pertamanya. Kalau hanya kami yang memarahi, hanya kami yang membatasi tanpa kerjasama orang tua di rumah, ini sia-sia sebetulnya. Disinilah pentingnya melihat keterkaitan antara regulasi pemakaian gawai yang ada di sekolah dengan pentingnya pengawasan serta pola asuh orang tua saat anak berada di rumah. Dari ruang kelas, keresahan ini ternyata membawa kita pada sebuah pertanyaan besar yang membutuhkan jawaban yang lebih makro. Apa solusi yang sebenarnya kita butuhkan dalam hal ini? Kemudian, saya pun melanjutkan perjalanan menuju kampus untuk mendatangi rekan saya untuk pembahasan lebih dalam. Apa kira-kira solusi yang bisa kita dapatkan dalam menciptakan ruang aman digital bagi anak? Ya, jadi kalau dari aku sih, menurut aku untuk mengatasi tantrum digital itu orang tua tuh perlu menerapkan transisi bertahap dan menyediakan aktivitas pengganti fisik sih. Guru juga harus mengarahkan penggunaan gadget atau HP ke arah yang literasi produktif gitu. Kalau menurut aku sih solusi dari pemerintah udah cukup bagus ya. Tapi bisa sih pemerintah menambahkan solusi yang lain seperti membangun taman di mana anak-anak itu bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, tapi bukan penggunaan gadget. Mereka bisa membangun sesuatu yang bermanfaat buat diri mereka sendiri, buat perkembangan mereka. Dari suara orang tua, guru, hingga anak-anak, kita menemukan satu kunci, yakni kolaborasi. Di tengah derasnya arus informasi, perhatian yang cukup dan kesepakatan yang jelas antara orang tua dan anak adalah fondasi utama. Namun, rumah saja tidak cukup. Guru sebagai orang tua di lingkungan sekolah memegang peran krusial dalam membentuk literasi digital anak. Tanpa sinergi keduanya, masa depan anak-anak kita di dunia digital akan terus terpertaruhkan. Di atas sinergi, kita butuh ketegasan pemerintah. Sebagai pemegang wewenang, harus lebih serius dalam menciptakan regulasi yang bukan sekedar hanya aturan tertulis, melainkan pelindung nyata bagi keamanan digital anak di bawah umur. Dan akhirnya tanggung jawab ini kembali kepada kita semua. Sebagai masyarakat pengguna media digital, kita punya pilihan. Apakah mau menjadi bagian dari racun untuk anak atau menjadi teladan yang baik bagi anak di media sosial dan juga ekosistem digital lainnya. Karena untuk menciptakan ruang aman digital adalah tanggung jawab kita bersama.